Baik, setelah fungsi manajemen, kita akan membahas mengenai manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkat manajemen. Menurut sumber informasinya, bagian top akan membutuhkan informasi dari internal dan eksternal. Untuk internalnya itu adalah di bagian perusahaan itu sendiri, sedangkan untuk eksternal adalah informasi dari pemerintah, kondisi di masyarakat, pesaing, dan supplier. Kemudian untuk middle, dia membutuhkan informasi bersifat tengah-tengah antara top dan low management. Di mana untuk bagian topnya biasanya memberikan informasi atau kondisi di mana perusahaan membutuhkan perbaikan-perbaikan karena adanya komplain dari supplier atau customer, terus juga hasil-hasil produksinya apakah perlu atau bisa ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk low manajemennya dari bagian operator, produksi, leader, sehingga bagian middle ini bisa menerapkan atau melakukan improvement atau perbaikan di dalam perusahaan itu. Kemudian untuk low, dia membutuhkan informasi internal dan sedikit eksternal. Misalnya dari supplier. Kemudian dari lingkup informasi, bagian top memerlukan informasi organisasi secara global, informasi dari seluruh komponen organisasi. Kemudian untuk bagian middle-nya membutuhkan informasi semi global dan semi parsial, mengkoordinasikan antar departemen dalam perusahaan tersebut. Untuk low-nya memerlukan informasi bersifat lokal atau parsial yang berhubungan dengan departemen masing-masing. Kemudian dari kurun waktu informasi. Untuk bagian top memerlukan informasi untuk jangka panjang, rentang waktu jangka panjang tergantung jenis perusahaan. Misalnya untuk schedule produksi tahun depan, ya, itu adalah salah satu informasi yang dibutuhkan untuk jangka panjang. Dia membutuhkan suatu forecast dari bagian marketing. Kemudian dia akan melakukan koordinasi dengan middle management untuk kebutuhan baik itu material, mesin, manpower yang akan dibutuhkan untuk 1 tahun ke depan. Kemudian untuk middle-nya membutuhkan informasi jangka menengah. Untuk low-nya membutuhkan informasi jangka pendek. Karena untuk low dia yang akan dikerjakan adalah seminggu, 2 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan. Jadi targetnya adalah target jangka pendek. Kelengkapan informasi. Untuk top memerlukan laporan hanya pokok-pokok permasalahan. Ya, jadi dia dapat report dari manajemen atau middle manajemennya untuk melihat hasil. Apakah target tercapai atau tidak. Kemudian middle memerlukan laporan semi pokok. Jadi middle itu mendapatkan hasil dari low management. Hasil produksinya hari ini berapa, masalahnya apa, improvementnya atau perbaikannya apa, itu yang akan disampaikan oleh middle ke atasan. Kemudian low memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing. Kemudian kerincian informasi. Top membutuhkan informasi berupa ringkasan, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram. Ya, mungkin kalian pernah atau sudah dapat statistik. Nah, makanya dalam statistik itu akan dipelajari laporan mengenai
Grafik itu ada diagram batang, pie chart, ya lingkaran, dan seterusnya. Itu yang nantinya akan dilihat oleh top untuk menganalisa kondisi perusahaannya. Kemudian middle memerlukan informasi semi ringkas, low memerlukan informasi yang rinci, detail. Kemudian kerangka waktu, top membutuhkan informasi tentang masa depan. Ya, yang tadi saya bilang dari forecast atau master production schedule. Dia membutuhkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan untuk mempersiapkan produksinya. Terus pembelian materialnya, lalu kebutuhan manpower atau orang-orangnya. Untuk middle memerlukan informasi masa lalu, ya, historis. Jadi dengan kondisi atau melihat kejadian atau pengalaman dari yang lalu, dia akan mengetahui permasalahannya dan solusinya seperti apa. Jadi jangan sampai permasalahan dan solusinya itu terjadi lagi di kemudian hari. Ya, kalau bisa permasalahannya baru nggak apa-apa. Asal jangan permasalahan lama muncul lagi, tapi tidak diperbaiki. Nah, itu jadi sumber masalah. Kemudian low memerlukan informasi masa lalu atau historis. Peran manajerial. Di sini ada peran antar pribadi, ya. Di sini ada kepala, pemimpin, penghubung. Kemudian untuk informasinya, dia ada pemantau atau monitor, pewarta, kemudian juru bicara. Lalu peran keputusan, itu entrepreneur, wirausaha, kemudian pemecah masalah, pembagi sumber daya, kemudian negosiator. Manajer, jadi seorang manajer harus mempunyai keahlian dalam berkomunikasi, kemudian bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Pengetahuan dasarnya, komputer, dan informasi. Baik, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai organisasi. Definisi organisasi adalah suatu sistem, ya, perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Misalnya dari bagian produksi membutuhkan orang, ya, atau operator sejumlah 10 orang. Maka dia akan menginformasikan kebutuhannya tersebut ke bagian HRD untuk dicarikan karyawan untuk di bagian produksi. Nah, kemudian bagian HRD akan melakukan tes-tes, ya, interview, kemudian terakhirnya dengan user produksi. Nah, kemudian apabila karyawan tersebut lulus ujiannya, ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh bagian produksi, maka karyawan tersebut akan masuk ke dalam perusahaan tersebut ke bagian produksi. Itu ada salah satu contoh interaksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Kemudian definisi struktur organisasi, kerangka dan susunan perwujudan pola, tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Struktur organisasi ada per lini dan staf, dan fungsional. Untuk struktur organisasi lini, di sini bisa kita lihat ada seorang presiden, ya, kemudian vice president, production, kemudian plan manager, lalu ada foreman,
Formen A, formen B, formen C. Kemudian di bawah formennya ada worker atau operator. Jadi hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Jumlah karyawan sedikit, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan, organisasinya kecil. Kemudian untuk keuntungan struktur organisasi ini, yang pertama kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan. Pengambilan keputusan cepat, garis pimpinan tegas, pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Kelemahannya, tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Kecenderungan pimpinan diktator, organisasi terlalu bergantung pada satu orang. Kesempatan karyawan berkembang, jadinya terbatas. Kemudian struktur organisasi lini dan staf. Di sini ada tabelnya, ya sebelah kanan. Organisasi besar dan kompleks. Jumlah karyawan besar, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Keuntungan dan kelemahannya, pimpinan tetap berada pada satu tangan. Adanya pembagian tugas yang jelas, ya job desk-nya. Kemudian bakat dapat dikembangkan. Sedangkan kelemahannya, tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal. Persaingan kurang sehat sering terjadi. Kemudian struktur organisasi fungsional. Kita lihat di sebelah kanannya, ya ada tabelnya. Kemudian pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas, ya. Jadi job desk-nya jelas, kerjanya apa aja. Spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Ya, jadi maksudnya bawahan itu tergantung dari kebutuhan di mana. Misalnya ada bagian produksi, ya. Bagian produksi itu di atasnya adalah manajer produksi. Tetapi di departemen lain seperti production planning, inventory control, dia tugasnya juga untuk mengontrol bagian produksi apakah hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga dari bagian manajer PPIC bisa menginstruksikan untuk kebutuhan atau target-target pengerjaan yang ada di produksi. Ya, jadi bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Keuntungannya, karyawan dapat terampil di bidang masing-masing. Efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Solidaritas, moral, dan disiplin karyawan tinggi. Kelemahannya, pekerjaan kadang-kadang sangat bosan. Karyawan hanya mementingkan bidangnya. Visi dan misi perusahaan. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Misi adalah apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Contoh visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Misinya, memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi. Kemudian meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Jadi visi misi ini merupakan tujuan dari perusahaan tersebut. Contoh organisasi lini adalah sistem. Sistemnya analisa sistem penyewaan lapangan futsal pada lapangan futsal ABC Jakarta. Jadi ada owner, kasir, dan cleaning service. Ya, bisa dilihat gambarnya. Kemudian contoh organisasi lini lapangan futsal ABC. Visinya menjadikan ABC futsal sebagai lapangan futsal pertama dengan fasilitas modern, lengkap dan menjamin keselamatan serta menjadi lapangan futsal utama. Misinya menambahkan karpet vinil
pada lapangan agar mengurangi dampak cedera bagi pemain futsal. Kemudian meminjamkan bola secara gratis bagi penyewa lapangan, mengadakan perlombaan kompetisi futsal, menyediakan lahan parkir yang luas. Bisa dilihat gambarnya owner, kasir, cleaning service. Contoh organisasi lini dan staff. Di sini furniture ABC. Visinya memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi distributor furniture terbesar di wilayah Jakarta. Misinya menyediakan jasa pengiriman produk yang cepat, melakukan promosi secara berkala untuk memasarkan produk furniture, terus berinovasi terhadap model-model yang baru. Di sini untuk tabel gambarnya adalah pimpinan, manajer penjualan, bagian gudang, bagian administrasi penjualan. Contoh organisasi fungsional, Akademi ABC. Visinya menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi. Misinya menghasilkan tenaga terampil di bidang teknologi informasi yang berkualitas. Menguasai dasar berpikir ilmiah di bidang teknologi informasi yang profesional. Bisa dilihat gambar tabelnya, rektor membawahi Kaprodi SI, Kaprodi TI. Kemudian ada dosen A, dosen B. Nah, itulah pembahasan untuk pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.